Kris itu bodoh kan dia. Kok bisa jadi bupati? Waktu itu saya mengatakan begini, teman-teman sekalian, saya mulai dari situ memimpin Manggarai ini. Nah, oleh karena itu, orang bodoh seperti saya ini jadi pemimpin perlu di zaman ini. Karena kita masih dengar orang lain. Saya takut orang pintar ini tidak dengar orang lain karena dia merasa diri dia sudah pintar. Apapun yang dia buat dia rasa sudah benar. Dan itu kecelakaan sejarah yang paling besar. Tidak berarti karena tidak punya masa depan lagi, tidak ada utang masa depan. Ada utang masa depan. Tapi kekuasaan saya berhenti di sini. Berhenti di sini. Jadi kalau masih ada yang saya lontarkan sampai pada titik ini, di sebelahnya masih ada utang saya ini. Kalau saya dapat kekuasaan, saya berkesempatan untuk melunasi utang ini jika berkenan. Karena dia juga terikat pada waktu. Tapi kalau infrastrukturnya mulus, kalau jago, orang masuk dari selatan pulang di utara. Dan itu semua adalah ruas pariwisata. Ya, saya terlalu membesar kalau saya mau mengatakannya. NTT bisa dipiara oleh Flores kalau sudah begini. Baik, jadi begini, saya kadang-kadang jalan ya dari Labuan Bajo ke Ruteng, jalan dari Ruteng ke Manggarai Timur ya. Coba pada saat masa kampanye Pelisa ini tuh, balihonya itu lebih besar dari calon gubernur, lebih besar dari calon bupati, calon DPR, dengan sejumlah dia punya program kerja kalau terpilih. Saya kadang-kadang di jalan saya berhenti, saya baca dulu siapa lagi nih, wah ternyata di bawahnya ada tulis calon kepala desa. Luar biasa, ya luar biasa mereka punya semangat demokrasi ini untuk menarik dukungan masyarakat. Ya kampanye ini kan supaya menarik mendapat simpatik ya dari masyarakat agar dia terpilih. Saya lalu merenung sendiri memang kok bisa sampai begini sekali kampanyenya kepala desa ini. Ya memang kondisi sekarang ini banyak adik-adik kita, anak-anak kita ini kan ada di desa sudah sarjana. Mereka sudah sarjana semua ini. Jadi ini persaingan di antara mereka-mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang sudah mumpuni. Artinya sudah memahami tentang manajemen, sudah memahami tentang tata kelola, ya sudah memahami tentang bagaimana memanfaatkan resources. Jadi mereka berkampanye dalam konteks itu. Saya kadang-kadang berpikir, ini orang-orang mereka nanti nih, ini calon pemimpin masa depan ini kepala desa mereka ini. Dan mereka ini nanti suatu saat bisa jadi bupati gitu ya. Pasti jadi bupati. Ya Manggarai Timur sekarang kan terbukti toh. Misalnya Pak Sipri Habur ini, dia kan cuma seorang kepala desa dia ini. Tapi dia sarjana loh. Lalu tapi kemudian tiba-tiba simpati kita muncul. Siapa yang pernah bayangkan kepala desa dari Lembeh sana bisa jadi wakil bupati Manggarai Timur? Itu sudah sebuah realita. Itu sudah sebuah realita, sebuah kenyataan yang bisa kita lihat bahwa siapa saja bisa jadi pemimpin tertinggi di daerah ini. Jadi secara politik Pak Sipri itu sudah sampai puncak karir politiknya di daerah. Iya kan, dari kepala desa, camat semua lagi lewat, kepala dinas semua lagi lewat, iya kan? Jadi dia langsung dari desa jadi apa? Ya, tapi akhirnya juga saya sadari itu baru dari baliho. Belum lagi nanti pada saat kampanyenya. Woi, itu kendaraan panjang keren. Saya bilang, kan sudah ada ini Bupati Manggarai ini, Bupati Manggarai Barat sudah ada kan. Kampanye Bupati kita ke Olehoko dengan dia punya pendukung segala macam dan peralatan BN-nya itu di mobil pickup. Saya bilang, apa lagi ini? Kampanye kepala desa. Luar biasa betul ini. Jadi saya lihat ini memang semangat berdemokrasi yang sangat luar biasa dan peluang masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik itu terbuka lebar dengan sistem demokrasi langsung seperti ini. Karena itu saya mau mengatakan begini, teman-teman,
kepala desa yang sudah terpilih, ya teman-teman sekalian sudah beruntung memperoleh amanah, mendapat kekuasaan. Dengan kekuasaan itu bisa teraplikasi semua kerinduan yang ada dalam otak. Kalau saja saya ada kuasa, saya bisa berbuat ini, saya bisa berbuat itu. Nah sekarang Anda sudah ada kuasa, buat sudah, karena tidak bersaing dari sekian banyak orang. Jadi yang terpilih bagi saya itu garis tangan ya, garis tangan. Nah kalau sudah dapat, malah ada yang selisih 2 suara, ada yang selisih 1 suara. Jadi oleh karena itu kepala desa yang terpilih ya rangkul juga teman-teman yang tidak terpilih itu, bawa mereka ke dalam, bawa sehingga dengan demikian kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa hebat sendiri, bahwa kita yang paling hebat. Jangan, kalau itu ada pikiran begitu dalam otak, itu awal kegagalan saya kira. Tapi kalau merangkul semua pesaing, ya merangkul semua teman-teman yang ada di dalam perhelatan demokrasi di tingkat desa, saya kira Anda pasti sukses ya. Pasti Anda sukses. Nah, banyak catatan-catatan yang saya coba ikuti perkembangan. Ya, mungkin memang kalau lihat sekarang ya, kita bisa mengatakan ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Kalau mau melihat kesuksesan dan ketidaksuksesan seorang pemimpin, ya mestinya buat data perbandingan. Data perbandingan 5 tahun lalu kondisinya seperti apa, 10 tahun lalu kondisinya seperti apa, kondisi sekarang seperti apa, kondisi yang akan dicapai dalam waktu beberapa tahun ke depan seperti apa. Di sana baru kita fair menilai, oh ini sudah maju, ini belum maju. Jadi saya tidak setuju juga mengatakan bahwa kepala desa sekarang ini semua gagal. Jangan begitu. Saya masih memihak pada mereka ya, karena tidak mungkin mereka memperjuangkan jabatan itu dengan gigih lalu mereka tidak berbuat sesuatu. Saya tidak percaya. Pasti ada sesuatu yang mereka sudah buat, sehingga kalau melihat kesuksesan dan kegagalan mereka, mari kita membandingkan. Kira-kira 5 tahun lalu, 10 tahun lalu desa kita seperti apa, dan sekarang seperti apa. Nah, di situ baru kita tahu, maju, Pak. Sehingga kita fair menilai orang. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi maju terus Pak kepala desa, jangan hanya sampai di titik itu. Itu ada satu menteri dulu, mungkin dari kepala desa juga, menteri dalam negeri, Pak yang dari Makassar ini, jadi menteri dalam negeri ini, Rasid, ya, Rasid itu dulu dari kepala desa juga, dari camat, dari lurah dia kata. Jadi ya, tidak ada kemungkinan besar untuk kita memperoleh kekuasaan sehingga kita bisa mengurus dari yang kecil sekedar desa, mengurus tingkat kecamatan, mengurus tingkat kabupaten, mengurus provinsi, bahkan juga nanti bisa mengurus negara ini secara keseluruhan. Yang bibitnya hanya kepala desa. Dari teman-teman kepala desa, mereka main jabatan demikian Pak. Itu hanya sekedar sebuah biji sesawi itu yang dia bisa tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Saya pernah punya masa depan ya, karena saya generasi milenial. Beda antara generasi milenial dan generasi kayak saya ini, kalau generasi milenial itu dia masih punya masa depan, ya. Kalau generasi macam kami ini sudah tidak punya masa depan lagi, tetapi punya masa lalu. Punya masa lalu. Tidak berarti karena tidak punya masa depan lagi, tidak ada utang masa depan. Ada utang masa depan. Tapi kekuasaan saya berhenti di sini. Berhenti di sini. Jadi kalau masih ada yang saya lontarkan sampai pada titik ini, di sebelahnya masih ada utang saya ini. Kalau saya dapat kekuasaan, saya berkesempatan untuk melunasi utang ini. Jika berkenan, yang tadi saya sebutkan, utara dan selatan, tanpa melepaskan tengah ini. Ya, jadi itu saya melihat potensi yang luar biasa. Saya kira Pak Gubernur juga sudah mulai berusaha untuk coba buka tambak ikan di selatan sana, ikan kerapu. Itu sudah mulai digali potensi perikanannya, potensi pariwisatanya. Mana ada turis yang mau jalan kaki berkilo-kilo? Dia tidak mau, kecuali kalau ke Virbo dia mau, karena itu ada daya tarik tersendiri di dalamnya. Karena dia juga terikat pada waktu. Tapi kalau infrastrukturnya mulus, kalau jago, orang masuk dari selatan pulang di utara. Dan itu semua adalah ruas pariwisata. Ya, saya terlalu membesar kalau saya mau mengatakan ya.
NTT bisa dipiara oleh Flores kalau sudah begini. Baik, jadi baik. Saya waktu jadi bupati, ada begitu banyak penilaian orang ya, kok Kris kok bisa jadi bupati gitu ya. Kris itu bodoh kan dia, kok bisa jadi bupati. Waktu itu saya mengatakan begini, teman-teman sekalian, saya mulai dari situ memimpin Manggarai ini. Ini untuk teman kepala desa ya, saya mau beritahu bahwa saya juga dulu ada segelintir orang mengatakan, masa ya sih Christian Roto bisa jadi bupati Manggarai? Orang bodoh seperti itu kok bisa jadi bupati? Saya tidak marah waktu mereka bilang saya bodoh, malah saya mengatakan begini, oke, saya mulai memimpin Manggarai ini dari penilaian bahwa saya bodoh. Karena saya berprinsip begini, teman-teman sekalian, kita juga butuh orang pintar untuk memimpin negeri ini. Kita butuh orang cerdas untuk memimpin negeri ini. Tapi ada kecenderungan, kalau kita sudah terlalu pintar, kalau kita sudah terlalu cerdas, kita tidak dengar orang lain lagi. Dan kita menganggap orang lain semua itu bodoh. Ya? Oleh karena itu, orang bodoh seperti saya ini jadi pemimpin, perlu di zaman ini. Karena kita masih dengar orang lain. Saya takut orang pintar ini tidak dengar orang lain karena dia merasa diri dia sudah pintar. Apapun yang dia buat dia rasa sudah benar. Dan itu kecelakaan sejarah yang paling besar. Jadi teman-teman kepala desa ya, saya kira tidak terhindar juga saya saja yang bakal calon bupati waktu itu dinilai bodoh. Apalagi teman-teman kepala desa juga pasti ada penilaian seperti itu. Jangan takut. Jangan takut kalau kita dinilai bodoh. Karena kita yang bodoh ini masih bisa dengan orang. Orang pintar-pintar ini dia tidak dengar lagi, apalagi dengar kita orang bodoh ini. Dia tidak mau dengar dia. Padahal yang dia urus itu orang-orang bodoh itu. Kalau dia tidak dengar orang yang bodoh-bodoh itu, dia dengar siapa? Dia urus siapa? Jadi tidak usah takut, tidak usah gentar kalau orang mengatakan kita bodoh. Oke, jawab saja sama dia mengatakan begini. Oke, saya mulai dari situ saya memimpin bahwa saya bodoh. Nanti saya akan buktikan kebodohan saya itu bermanfaat untuk kau atau tidak. Itu saya kira tips yang saya bisa berikan pada teman-teman kepala desa. Jangan terlalu reaktif kalau orang menilai kita rendah, itu mah biasa. Tapi yang paling penting kita sudah punya mimpi. Untuk apa saya jadi pemimpin? Untuk urus orang. Orangnya apanya yang kau urus, yang dia minta. Itu saja sederhananya. Saya dulu duduk di kursi bupati hari pertama. Untuk apa kau duduk situ? Dia katakan untuk jadi bupati. Setelah jadi bupati kamu buat apa? Untuk urus orang. Untuk urus rakyat, apanya diurus? Yang dia minta. Jadi kalau dia minta jalan, kasih jalan. Dia minta air, kasih air. Ya tuh. Terutama kalau dia minta jalan, ya kasih itu jalan. Jadi jangan dia minta jalan, kau bangun gedung. Dia minta jalan, kau bangun lapangan. Ya tidak bisa lah, tidak cocok. Tidak cocok. Jadi kalau dia minta jalan, bangun jalan. Jangan dia minta jalan, nah, kau bangun ngalor. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi saya kira itu ya.